bihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya tentang nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Sholawat sering salam tanpa kita sendirian kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat serta Islam yang istiqomah dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan membahas tentang pengertian berkah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kata berkah sering kita ucapkan, sering kita dengarkan, namun sampai saat ini kita belum tahu pasti, ataupun kita ada beberapa di antara kita yang belum tahu arti dari kata berkah ini. Sebenarnya berkah ini apa pengertiannya, dan di mana kemudian kita bisa tahu keberkahan yang dimaksud di sini seperti apa. Jadi ini sebagai bekal kita pertama menambah keilmuan kita yang setiap hari kita ucapkan, bahkan kita dengarkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Berkah atau barokah adalah salah satu kata selain salam dan rahmat yang terkandung dalam salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada kalimat wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan selalu menyertai Anda sekalian. Kata berkah juga termasuk dalam doa kepada yang menikah. Barakallahu lakuma, semoga keberkahan Allah untuk kalian berdua atau pasangan pengantin. Dalam khutbah Jumat, khatib biasanya juga menutup khutbah pertama dengan ungkapan barakallahu li wa lakum. Semoga berkah Allah untukku dan untuk kalian. Demikian pula di akhir khutbah kedua sebelum doa penutup khutbah. Lalu pengertian berkah itu sendiri, berkah berasal dari kata bahasa Arab barokah, artinya nikmat. Sesuai dengan Kamus Al-Munawir tahun 1997 halaman 73, istilah lain berkah dalam bahasa Arab adalah mubarak dan tabaruk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 halaman 179, berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Sedangkan menurut istilah berkah atau barokah artinya ziyadul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Para ulama juga menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup berkah-berkah material dan spiritual seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia. Dalam Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi disebutkan berkah memiliki dua arti. Yang pertama, tumbuh, berkembang atau bertambah. Yang kedua, kebaikan yang berkesinambungan. Menurut Imam Nawawi, asal makna berkah ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Dalam keseharian kita sering kita mendengar kata mencari berkah, bermaksud mencari kebaikan atau tambahan kebaikan, baik kebaikan berupa bertambahnya harta, rezeki maupun berupa kesehatan, ilmu dan amal kebaikan. Lalu kata berkah di dalam Al-Quran, berkah atau barokah hadir dengan beberapa makna, di antaranya kelanggengan kebaikan, banyak dan bertambahnya kebaikan. Al-Quran sendiri merupakan berkah bagi manusia sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Shad ayat 29 yang artinya, ini Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang punya pemikiran atau pikiran mendapatkan pelajaran. Berkah dalam arti kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan tercantum juga di dalam ayat Al-A'raf Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Lalu kata berkah di dalam hadis. Di dalam hadis banyak ditemukan kata berkah. Semua
berkahilah umatku yang bersemangat di pagi harinya. Penjual kadang dan pembeli diberikan pilihan selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya jujur dan menjelaskan kondisi barangnya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Namun bila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan menghilangkan keberkahan jual beli keduanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian di dalam hadis riwayat Ahmad, sungguh Allah memuji hamba dengan pemberiannya. Barang siapa rela dengan pembagian Allah terhadapnya, maka Allah akan memberikan keberkahan baginya dan akan memperluasnya. Dan barang siapa tidak rela, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Demikian tadi pengertian berkah, di mana ini suatu kata yang seringkali kita pernah lupakan, bahkan selalu kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan pada pagi hari ini kita menjadi tahu apa pengertian berkah, ditinjau dari segi bahasa, ditinjau dari segi istilah, bahkan pengertian berkah di dalam pandangan para ulama. Di sini dikuatkan oleh Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi yang tadi sudah kita jelaskan disampaikan, yaitu pertama tumbuh, berkembang atau bertambah, kemudian juga kebaikan yang berkesinambungan. Inilah dua pengertian menurut Imam Nawawi pengertian berkah, dan di dalam Al-Quran pun sendiri sudah dinyatakan bahwa keberkahan itu merupakan suatu kebaikan yang terus bertambah. Oleh karena itu, mudah-mudahan yang sedikit ini penyampaian yang bersifat jaga ilmuwan mudah-mudahan terus menambah pemahaman kita terhadap ibadah kita. Dan tentunya sebagai umat Islam, jangan sampai kita hanya bisa mengucapkan atau mendengarkan tapi tidak mengerti apa yang dimaksud ataupun yang disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa istiqomah kita terus menambah kemampuan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.